pertama adalah common cold. Apa sih itu common cold, Bu? Bahasa Indonesia aja Bu Lucy ya. Udah selesma tadi itu ya. Kalau orang Indonesia bilang flu seperti itu ya. Oke, yuk masuk kasus. Pak Agus Winarso, jawabannya kalau ada pasien dengan radang tenggorokan dikasihnya antiseptik gargle. Ada beberapa mungkin dari teman sejawat, oh ya sakit tenggorokan dikasihnya painkiller misalnya untuk mengatasi sakit atau kasih antiinflamasi kortikosteroid gitu ya. Atau tembak aja antibiotik gitu ya, atau antiseptik gargle, atau mungkin teman-teman bisa memberikan sediaan yang lainnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa menyebutkan. Yuk kita lihat jawaban teman-teman. Oke. Hampir semuanya menjawab D. Kemudian Ibu Erlia, B plus obat flu. Iya, ini juga common nih, benar nih teman-teman. Diberikan B yaitu obat kortikosteroid, entah itu apa eh, kortikosteroid yang lazim diberikan biasanya hampir sebagian besar kan dengan resep ya, prednisolon dan lain-lain, tapi tambahin obat flu. Dan ini ada juga nyebut merek ya, untuk menghilangkan radang ada tambahin antihistamin plus kortikosteroid. Pasiennya malah minta B. Iya, minta udah pinter-pinter kan, saya udah bilang pasien sekarang tuh udah punya dokter Google gitu ya. Jadi kalau tadi kita lihat, kenapa sih pasien itu lebih cenderung memilih yang B? Tadi ada yang jawab itu, pasiennya milihnya yang B, kortikosteroid. Ya karena yang terbentuk seperti itu. Setiap dia ke apotik, setiap dia mungkin datang ke dokter, dia baca, oh obatnya ini, obatnya ini, obatnya ini. Padahal seperti tadi saya sampaikan, kalau kita bicara pilihan terapi, apalagi medikasi, tentunya teman-teman harus memilih obat yang memang benar-benar aman diberikan. Dalam tanda kutip aman itu artinya apa? Bukan obat keras gitu ya, bukan obat untuk digunakan berdasarkan resep dokter. Terus yang kedua adalah untuk dapat berfungsi sebagai antiseptik yang mempunyai spektrum yang luas. Ya seperti tadi saya tanyakan, saya tanya sama teman-teman nih sebelum masuk ke slide berikutnya. Kalau orang sakit tenggorokan tuh penyebabnya apa sih teman-teman? Bakteri, virus, jamur, bakteri plus virus plus jamur, atau jamur aja, atau bakteri aja, atau virus aja. Mostly virus. Ibu Cahyani Purnamasari. Wow, jauh banget nih NTT. Panas nih mesti NTT ya, Bu Cahyani ya. Oke, mostly virus. Nah, Bu Titis, virus. Ada yang menjawab, oh ini 030, alergi. Oke, bisa kok. Ya, alergi, inflamasi kan, kemudian jadi radang. Alergen, Bapak Agus Winarso, Ibu dari ini, virus, bakteri, alergi, virus bisa. Ya, so kalau kita sudah lihat banyak banget penyebabnya nih. Artinya kalau seperti itu teman-teman, kalau teman-teman sendiri masih meraba-raba ini virus, ini bakteri, apa ini fungi, atau ini tadi seperti tadi disampaikan tiga-tiganya gitu ya. Lalu terus mau teman-teman mau ngasih obat apa? Maksudnya teman-teman mau ngasih obat antibiotik, terus kemudian kasih kortikosteroid, terus dikasih lagi antiseptik gitu ya. Too much, terlalu banyak, too many gitu ya. Nah, jadi sampai di sini ternyata nggak gampang ya kalau kita ketemu pasien dengan keluhan sakit tenggorokan, susah menelan, kemudian hidung berair. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman tahu jawabannya, teman-teman mungkin akan tidak usah berpikir tentang kortikosteroid ataupun antibiotik gitu. Kalau dia masih datang, berarti dia masih gejalanya dengan kondisi yang ringan gitu ya. Tetapi teman-teman juga perlu lakukan lagi assessment lebih jauh. Apakah demam, demamnya berapa lama? Kalau misalnya anak-anak punya riwayat kejang atau tidak. Kalau dia demamnya tinggi, punya riwayat kejang, ya mau tidak mau itu ada red flag ya yang teman-teman harus tidak bisa tanganin gitu ya. Jadi harus dirujuk. Memang riwayat penyakit itu sangat apa ya, sangat memiliki peranan gitu ya untuk kita memberikan keputusan ini bisa kita lakukan sesuai medikasi or kita bisa minta bantuan dokter untuk apa berkolaborasi. Nah,
tadi sudah disebutkan di depan ya teman-teman, kalau kita istilah kita kan ISPA ya, atau upper respiratory tract infection, saluran pernapasan atas, yang melibatkan biasanya nggak cuma di sini, nanti kok teman-teman punya sakit di sini nanti merembet tuh ya ke hidung ya, jadi hidungnya berair, ke laringnya, ke faringitisnya, kemudian kadang-kadang juga ke telinga gitu ya, otitis. Kalau dibiarkan terus-menerus pilek gitu, disedot-sedot gitu, nanti lama-lama jadi cairannya terjebak gitu ya antara ini nih apa, telinga dengan hidung gitu kan, ada satu satu penghubung, dan akibatnya terjadi mungkin sinusitis, sorry, apa, otitis gitu ya. Atau mungkin tadi terjadi juga salam dalam satu rangkaian common cold ini, misalnya sinusitis dan lain-lain. Jadi ini biasa satu rangkaian ya, yang biasa teman-teman jumpai pada saat teman-teman bertemu dengan pasien dengan keluhan common cold. Nah, kalau kita lihat tadi jawaban teman-teman benar, hampir sebagian besar dari saluran pernafasan infeksi atas itu disebabkan oleh virus ya. Dan kalau dilihat dari kejadian yang apa yang terjadi gitu ya, memang yang paling terbesar adalah rhinovirus, atau kalau kemarin karena kasusnya COVID ya, coronavirus ya, dan lain-lain. Jadi yang terbesar adalah rhinovirus. Artinya kita fokus nih, kalau orang common cold berarti mostly, tadi ada jawabannya pakai kata bahasa Inggris, depannya mostly virus. Ya, tapi mungkin nggak ada bakteri. Mungkin kondisi tubuh sedang menurun, bisa jadi. Kebersihan tidak dijaga, bisa jadi. Mungkin nggak ada jamur. Oh, mungkin. Ya, jadi komplikasi yang terjadi akibat dari common cold mungkin saja terjadi. Nah, ini kalau teman-teman ngelihat nih ya, gejala yang terjadi pada sakit tenggorokan memang biasanya hampir disebabkan karena faringitis atau inflamasi pada faring, atau tonsilitis ya, di mana terjadi juga inflamasi pada tonsil. Nah, ini akibatnya ya karena kejadian seperti ini menjadi inflamasi merah gitu, sehingga menjadi sulit untuk menelan, dan kadang-kadang kalau ini nggak tangani dengan baik jadi komplikasi ke saluran telinga gitu. Bayangin ya, kalau ini kita bisa tangani dengan baik, 2-3 hari, 5 hari sembuh, nggak ditangani dengan baik, akhirnya menjadi infeksi ke telinga, ke dokter THT, pakai antibiotik tetes telinga. Aduh, jadi lebih apa ya? Lebih biayanya lebih tinggi, dan lebih menyebabkan cost-nya juga tidak terkendali. Nah, pertanyaan saya sama teman sejawat semuanya. Tadi kan teman jawab bilang sebagian besar adalah virus, tapi bisa aja karena bakteri gitu ya. Lalu apa bedanya? Gimana kalau teman sejawat ketemu pasien yang datang ke apotik, beda ini karena bakteri apa ini karena virus? Ayo, gimana caranya? Ditanya apa gimana? Halo, kamu karena virus apa karena bakteri gitu? Atau gimana? Ayo, yuk tanya yuk, jawab. Kira-kira apa? Oke deh, saya kasih clue supaya nanti, ini kan Bulusi menanyakan sesuatu yang tidak boleh kita jawab. Ini kan diagnosis kan area dokter Bulusi. Oh iya, benar, saya salah. Tapi kan paling tidak teman-teman kalau tadi tahu mostly adalah virus, tapi teman-teman juga tidak bisa memungkiri ada kemungkinan bakteri. Kita tidak mendiagnosa, tapi kita bisa apa namanya, mencirikan gitu loh ya. Apa sih bedanya kalau karena bakteri atau karena virus? Ya, oke. Yang pertama, kalau A, perbedaan bakteri atau virus dikarenakan, ini aduh, ada jawaban nih, jadi nggak jadi jawab, nggak jadi clue nih. Oke, ini pertanyaan beda pilek dan flu. Oke, jika bakteri diberi antibiotik, ya ini kalau sudah ketahuan bakteri ya Bu Eliza ya. Pertanyaannya gimana caranya bedain itu kena bakteri kena virus? Walaupun mostly adalah virus gitu ya. Disertai demam. Ini kayaknya teman saya nih, Dila. Ya benar, disertai demam kah? Apakah ada demam? Demam itu bakteri apa virus? Oke, saya kasih tunjuk ya gambarnya seperti apa. Walaupun mungkin teman-teman tidak dalam konteks untuk mendiagnosa ya, hanya kalau pengetahuan tuh nggak bisa hitam dan putih. Aku nggak perlu tahu. Kalau pasiennya nanya, ya kita paling nggak sudah tahu lah ini penyebabnya apa. Apa yang membuat teman-teman punya parameter yang kuat bahwa ini bakteri atau virus? Nah, ini ada sedikit clue ya. Clue apa sih bedanya bakteri dan virus? Kalau kita bicara bakteri, tadi teman-teman jawabnya benar tuh. Khas banget, suhunya 38,5. Jadi kalau teman-teman ketemu pasien dengan nyeri tenggorokan gitu ya, dan kemudian disertai dengan demam, biasanya memang
itu disebabkan oleh bakteri ya, atau mungkin bakteri ya. Dan kalau misalnya disuruh apa ya bahasa Indonesianya mangap itu apa ya Bu Hanida ya. Ini ada bedanya ya, walaupun mungkin teman-teman nggak akan menemukan gambar secantik ini gitu ya, sejelas ini. Ada daerah sekitar agak kotor gitu ya, abu-abu begitu, terus ada bintik-bintiknya dibandingkan dengan virus. Tapi teman-teman mungkin tadi bisa assessment sudah ada demam apa enggak gitu ya. Terus kemudian kalau tidak ada demam, atau tadi pertanyaan jawaban teman-teman benar tuh, udah berapa lama ada demam atau tidak. Terus kemudian tanya lagi, apakah ada batuk, ada rinitisnya, ada apa sakit perut, ada diarenya, terus ada rasa lemes gitu ya, dan lain-lain. Nah, kalau seperti itu ya cenderungnya ke virus gitu ya. Jadi ini menjadi trigger. Kenapa sih begitu? Karena hampir sebagian orang itu udah nggak sabar sama flu gitu ya. Flu itu berat banget, walaupun hampir semua orang kena flu. Jadi supaya cepat sembuh minum antibiotik aja deh. Udah sering banget tuh. Padahal kalau antivirus kita sama-sama tahu virus sama bakteri mempunyai struktur yang berbeda gitu ya, reseptornya berbeda. Obat antibakteri dia hanya bisa ditembus reseptornya oleh obat bakteri bakteri hanya bisa bertempel dengan reseptor untuk obat-obatan antibakteri. Beda banget bentuk patogennya. Jadi ya nggak efek, buang-buang uang dan menambah tingkat resistensi dan membunuh bakteri baik. Jadi kita perang sama AMR. Apa tuh AMR? Ayo. Oke, nah ini kebanyakan sebagian besar ya, tadi sudah dijawab oleh teman-teman benar banget, lebih dari 85% tuh ya disebabkan oleh virus gitu. Tetapi ya karena tadi sudah dari orang udah nggak betah, pengen sembuh, dan memang antibiotik itu dulu memang menjadi penemuan yang luar biasa. Jadi dikit-dikit sakit antibiotik, dikit-dikit sakit antibiotik, sakit gigi antibiotik gitu ya. Jadi ya akhirnya semuanya udah menganggap bahwa selain obat tadi ya, obat dewa dexamethasone ya, antibiotik itu udah dianggap sebagai obat segalanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat untuk beberapa pasien nih ya, kalau misal memang sudah terinfeksi dengan dengan bakteri ya, Streptococcus hemolytic group A, nah ini baru bisa digunakan antibiotik. Ya, tentunya ini juga jangan sampai kalau misal tidak ada ditemukan ini terjadi overuse, malah ini menimbulkan terjadinya penyakit atau permasalahan lain yaitu resistensi. So, what is the plan? Manajemennya apa? Nah, ini gampang tapi susah. Siapa yang hari ini sudah cuci tangan? Ada temannya yang batuk dan sering cuci tangan. Teman-teman nggak pernah cuci tangan. Teman-teman memegang handle yang sama. Teman-teman memegang meja yang sama. Dan teman-teman mengusap muka gitu ya. Dan besoknya si A nggak masuk, minggu depan kita yang nggak masuk. Udah deh kayak gitu. Kayaknya it's very easy ya tipnya ya. Regular hands washing with proper drying of the hand. But kenyataannya muangilnya ngepol gitu ya. Susah cuci tangan itu. Makanya kalau teman-teman sejak COVID kemarin tuh ada teman-teman yang punya kebiasaan bagus gitu ya. Di tasnya tuh digantungin bukan gantungan kunci tapi apa tuh antiseptik gitu ya buat cuci tangan. Ya, tetapi kalau misalnya pemilihan antiseptiknya juga nggak tepat, tapi nggak ngomongin sekarang ya, itu juga akan membuat iritasi dari tangan. Jadi memang harus hati-hati memilih bahannya. Terus tadi ini menggunakan masker ya, ini mau nggak mau gitu ya. Bahkan sekarang ini masih banyak loh yang pakai masker gitu ya, karena sudah terbiasa pakai masker, nyaman, terus juga lebih bersih gitu ya. Tapi juga ada yang kan pakai masker karena lebih cakep. Oh, nggak ada ya. Nah, terus kemudian apalagi nih misalnya, ya isolasi diri. Ya ini harus kasih tahu, jangan sampai semuanya kena. Nah, terus apa ya, tidak kontak langsung dengan orang yang sakit. Tapi ini susah lah gitu ya. Gimana sih Bu Lucy? Orang ruang apotek itu cuma 4x4, nggak bisa kontak gimana? Nggak mau bersentuhan gimana? Ya udah kalau kayak gitu cuci tangan, gunakan preventif gitu tadi berkumur gitu ya. Terus minum vitamin, kemudian ya kalau bisa nggak usah terlalu kontak erat gitu ya. Nah, ini sedikit kita ulas ya teman-teman terkait dengan antibiotik dan antiseptik. Kenapa sih antibiotik lebih populer dibandingkan antiseptik? Ya karena memang itu salah satunya adalah dipengaruhi oleh kita juga gitu ya. Kita jarang banget mengedukasi pasien terkait dengan penggunaan antiseptik gitu ya. Mungkin karena kita juga tidak mengetahui dengan baik antiseptik.
atau mungkin sudah terlalu, kan kalau kita bicara antibiotik kan juga banyak market ya dalam tanda kutip, apa ya, promo-promo supaya ada sales dan lain-lain, sehingga akhirnya kemudian antiseptik ini tenggelam gitu ya, dan penggunaan antibiotik secara berlebihan. Nah, kalau kita lihat perbedaannya antibiotik dengan antiseptik, sebenarnya kalau teman-teman lihat dari spektrumnya aja, jelas kalau antiseptik itu memiliki spektrum yang lebih luas dibandingkan antibiotik. Antibiotik itu memiliki spektrum tertentu, kemudian dia targetnya juga tertentu gitu ya, target seluler tertentu. Kalau antiseptik dia mempunyai banyak reseptor target gitu, jadi nggak bekerja di satu target reseptor aja. Terus kemudian apalagi kalau kita bicara terkait mekanismenya, ya mungkin ini salah satu penyebab mengapa kita sangat nyaman menggunakan antibiotik. Kenapa? Karena mekanismenya udah gampang dijelasin. Oh, ini merusak dinding. Oh, ini menguraikan apa, protein DNA, melisiskan dan lain-lain gitu ya. Mekanisme actionnya tuh mudah dipahami. Jadi mungkin itu jadi kita confidence gitu ya. Tetapi selain hal tersebut, kita juga harus perhatikan kalau memang ternyata pemberiannya tidak tepat, apalagi ya tadi spektrumnya juga dibanding spesifik gitu ya, ini akan menyebabkan penggunaan antibiotik justru tidak menolong, bahkan justru menjadi penyebab dari resistensi.